Halo, apa kabar rekan-rekan sekalian? Hari ini kita akan coba membahas mengenai suatu tema yang sangat sering dibicarakan oleh orang. Apa tujuan hidup Anda? Gitu kan. Tujuan hidup kita, setiap orang kebanyakan akan mengatakan ingin menjadi orang yang sukses, gitu kan. Ketika ditanya, apa keinginan Anda? Apa tujuan Anda? Kebanyakan akan menjawab ingin menjadi orang yang sukses. Tapi sebenarnya sukses itu tidak spesifik. Sukses itu masih ngambang. Sukses itu belum berbentuk. Oleh karena itu kita perlu menanyakan diri kita lagi. Sukses yang seperti apa yang akan kita raih gitu kan? Yang akan kita capai. Apakah mempunyai penghasilan 5 juta itu adalah suatu wujud sukses? Ataukah 10 juta? Ataukah 15 juta? Kita punya parameter sendiri gitu kan. Tapi intinya adalah kebanyakan orang punya parameter yang hampir sama. Sukses itu adalah mempunyai banyak uang, kemudian mempunyai mobil mewah, memiliki rumah mewah, atau memiliki istri yang cantik. Tapi rekan-rekan sekalian, hal-hal ini, hal-hal yang lumrah dijadikan alasan setiap orang ingin menjadi sukses, sebenarnya masihlah belum spesifik. Ketika ditanya lagi, uang yang banyak itu berapa gitu kan? Apakah tadi 5 juta, 10 juta, ataukah 15 juta? Itu belum spesifik gitu kan. Mobil mewah, mobil yang seperti apa? Ada orang yang sudah cukup dengan mobil Avanza katakanlah. Tapi ada yang orang, Avanza mah gak level. Level saya sebenarnya Camry gitu kan. Atau mungkin Mercedes-Benz gitu kan. Mobil seperti apa yang menjadi acuan kesuksesan Anda? Kemudian rumah mewah. Rumah tipe berapa? Apakah rumah tipe 100, tipe 45 gitu kan? Atau RSS, rumah sangat sempit gitu kan? Atau seperti apa gitu kan. Istri yang cantik itu seperti apa? Yang tinggi, yang putih. Hal itu juga perlu didefinisikan dengan jelas gitu kan. Oleh karena itu, mari pembahasan hari ini kita mulai dengan akhir tujuan kita mau seperti apa gitu kan. Kalau Anda belum punya tujuan yang spesifik, silahkan Anda buat tujuan akhir Anda. Oke. Jalan menuju sukses gitu kan. Ketika kita sudah pasti mempunyai tujuan sukses yang jelas gitu kan. Katakanlah kita ingin punyai mobil Avanza, memiliki penghasilan 5 juta per bulan, kemudian memiliki rumah tipe 45 atau tipe 72 gitu kan. Tujuan yang spesifik. Lantas jalan menuju ke sana itu seperti apa? Sebenarnya jalan menuju sukses itu ada dua. Yang pertama menjadi seorang karyawan yang berprestasi, dan yang kedua adalah menjadi pengusaha yang handal. Kita tahu ketika kita memiliki usaha yang berhasil atau usaha yang jalan, itu juga bisa menjadi jalan menuju sukses gitu kan. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita menjadi seorang karyawan yang berprestasi. Kenapa? Karena saat ini mungkin saya dan Anda sedang duduk menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan. Kenapa harus berprestasi? Gitu kan? Ketika ditanya, saya toh nggak usah berprestasi pun sudah punya gaji, gitu kan? Tiap bulan saya sudah menerima gaji. Kenapa harus prestasi? Kenapa harus susah-susah menjadi karyawan yang berprestasi? Jawabannya adalah karena yang pertama, setiap kita adalah pribadi yang unggul. Mungkin kita tidak sadar bahwa sebenarnya diri kita itu punya potensi yang luar biasa gitu kan. Banyak orang yang beranggapan dirinya adalah kucing, padahal sebenarnya dirinya adalah seekor singa gitu kan, yang bisa mempunyai power yang lebih gitu kan. Kita kadang gak sadar bahwa sebenarnya diri kita itu mempunyai potensi, mempunyai hal-hal positif yang bisa kita gali dan kembangkan gitu.
tubuh kita gitu kan, anggota badan kita yang lengkap. Sebenarnya ini adalah modal yang luar biasa untuk kita berprestasi. Kita bisa belajar dari seorang Nick Vujicic. Beliau dilahirkan tanpa lengan dan tanpa kaki gitu kan. Ketika lahir dia menjadi anak yang sangat minder, mungkin hampir-hampir depresi gitu kan. Ketika dia tidak lebih baik daripada orang-orang yang lain gitu kan. Tapi perlahan Nick Vujicic bisa menemukan potensinya, bisa menggali apa yang menjadi kelebihannya daripada orang yang lain gitu kan. Dia punya mindset yang luar biasa sehingga saat ini Nick Vujicic menjadi trainer termahal dunia gitu. Salah satu trainer termahal di dunia. Ketidakadaan lengannya, ketidakmampuannya berjalan tidak membuat dia minder ketika harus bicara di depan orang banyak gitu. Justru dia memiliki power gitu kan, ketika memberikan contoh-contoh yang sederhana bahwa dia tidak mampu bangun, bahwa dia tidak bisa berdiri ketika jatuh gitu kan. Tapi dia tetap tidak menyerah dan akhirnya dia mampu untuk berdiri gitu kan. Suatu hal yang sederhana yang mungkin kita semua tidak begitu memperhatikan, bahwa ketika jatuh dan berdiri itu merupakan suatu yang mudah. Tapi bagi Nick, hal itu adalah suatu yang luar biasa. Dan dia dengan contoh-contohnya yang sederhana bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Maka langkah pertama kita adalah mari kita kenali potensi kita gitu. Kita punya apa gitu kan. Sebenarnya apa sih kelebihan-kelebihan kita gitu. Banyak sekali karyawan ketika saya melakukan asesmen gitu kan, silahkan sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan Anda gitu. Namun di situ banyak sekali yang nggak ngerti gitu kan, yang nggak tahu sebenarnya kelebihannya apa gitu. Banyak yang berkata bahwa kelebihan kan yang tahu orang lain gitu. Yang tahu orang lain yang bisa menilai gitu. Tapi sebenarnya ketika kita nggak kenal potensi diri kita, sebenarnya kita tidaklah kenal dengan diri kita gitu. Ketika kita tidak tahu apa potensi kita, maka sebenarnya kita tidak kenal dengan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan diri kita kalau kita nggak tahu apa yang mau kita kembangkan gitu. Maka pertanyaan pertama adalah, siapakah saya? Saya dengan segala kelebihan dan kekurangan saya itu siapa? Kelebihan tentu saja hal yang harus kita kembangkan, dan kekurangan adalah hal-hal yang harus segera kita perbaiki gitu kan. Maka di sini saya minta rekan-rekan, mari silahkan buat daftar mengenai kelebihan dan kekurangan. Semakin banyak daftar yang bisa Anda buat, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa Anda sudah kenal dengan diri Anda. Namun sebaliknya, ketika Anda tidak bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangan Anda, atau mungkin Anda hanya bisa 1 atau 2, maka saya bisa jamin bahwa sebenarnya Anda tidak begitu kenal dengan diri Anda. Selanjutnya, kenapa kita harus prestasi adalah yang kedua, karena waktu tidak akan pernah kembali. Sehingga saya katakan bahwa ketika kita hanya berleha-leha di kantor, kemudian atau ketika kita berbuang-buang waktu dengan ngobrol dengan teman, membahas sesuatu yang tidak bermanfaat, maka sebenarnya kita telah membuang-buang waktu. Saya tidak mengatakan bahwa bersosialisasi itu tidak penting, tapi kita harus tahu waktu mana yang bisa kita gunakan untuk ngobrol, bersosialisasi, atau bersenda gurau dengan teman-teman kita, dan mana waktu yang harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk bekerja gitu kan. Ketika kita buang-buang waktu gitu kan, sebenarnya waktu itu tidak akan pernah bisa kita ulang, sehingga sudah pasti umur kita akan semakin habis dan kesempatan kita pun tidak akan pernah kita bisa capai dengan optimal. Oke, oleh karena itu mari
Di sini kita sama-sama mengikrarkan bahwa kita harus menjadi orang yang berprestasi. Sukses bisa diraih dengan menjadi orang yang berprestasi dimanapun Anda berada dan dengan posisi apapun Anda saat ini. Salam sukses dari saya.